Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang asbabun nuzul. Apa sih asbabun nuzul itu? Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian asbabun nuzul, macam-macam asbabun nuzul, dan faidah mengetahui asbabun nuzul. Yang pertama itu pengertian asbabun nuzul. Asbabun nuzul berasal dari bahasa Arab, dari kata asbab dan nuzul. Secara etimologi, asbab merupakan bentuk jamak dari kata sabab yang berarti sebab atau alasan atau perantaraan. Dan kata nuzul yang berarti turun. Yang dimaksud turun di sini adalah penurunan wahyu Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam. Dari sini dapat disimpulkan bahwa asbabun nuzul secara etimologis adalah penyebab diturunkannya ayat-ayat Al-Quran. Di sini asbabun nuzul secara istilah memiliki banyak pengertian seperti pendapat beberapa ulama. Yang pertama itu pendapat menurut Az-Zarqani, asbabun nuzul dapat berupa peristiwa yang menyebabkan turunnya satu atau banyak ayat, atau bisa pula peristiwa yang berkenalan dengan turunnya suatu ayat yang dapat dijadikan hukum syariat. Terus yang kedua itu menurut ulama Asy-Syabuni, asbabun nuzul merupakan peristiwa atau kejadian yang menyebabkan turunnya satu ayat atau beberapa ayat yang berhubungan dengan peristiwa dan kejadian tersebut, baik berupa pertanyaan atau kejadian mengenai masalah hukum. Jadi, asbabun nuzul juga bisa dijelaskan sebagai bahan sejarah yang dapat dipakai untuk memberikan keterangan terhadap turunnya ayat Al-Quran dan memberi konteks dalam memahami perintah-perintah Allah di dalam Al-Quran. Dan sudah pasti bahan sejarah ini hanya melingkupi peristiwa pada masa Al-Quran masih berangsur-angsur turun. Terus yang kedua itu macam-macam asbabun nuzul. Di sini turunnya Al-Quran terbagi menjadi dua. Yang pertama, ayat yang diturunkan ibtidaan tanpa sebab atau peristiwa tertentu semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada manusia. Kehendak Allah untuk memberi petunjuk menjadi sebab diturunkan ayat-ayat tersebut. Dan ayat-ayat ini jumlahnya lebih banyak, terutama mengenai prinsip keimanan, keislaman, dan akhlak yang mulia. Terus yang kedua itu ayat yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena peristiwa atau kejadian tertentu. Ayat yang seperti ini jumlahnya tidak banyak. Misalnya, Allah menurunkan surat Al-Anfal yang menjelaskan persoalan perang dan surat At-Tolaq yang membicarakan masalah yang berkaitan dengan talak. Peristiwa sebelum atau sesudah ayat ini turun, para mufasir menyebutnya sebagai asbabun nuzul. Dan juga asbabun nuzul ada kalanya berbentuk peristiwa ataupun pertanyaan. Adapun asbabun nuzul yang berupa peristiwa terbagi menjadi 3. Yang pertama, peristiwa berupa pertengkaran. Yang kedua, peristiwa berupa kesalahan yang serius. Dan yang ketiga, peristiwa berupa cita-cita atau keinginan. Sedangkan asbabun nuzul yang berupa pertanyaan dibagi lagi menjadi 3 macam. Yang pertama, pertanyaan tentang masa lalu.
Yang kedua, pertanyaan yang berhubungan dengan sesuatu yang sedang berlangsung pada waktu itu. Dan yang ketiga, pertanyaan masa yang akan datang. Dari segi jumlah sebab dan ayat yang turun tersebut, asbabun nuzul terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ta'addud al-asbab wa al-nazil wahid, yang artinya sebab turunnya lebih dari satu. Dan ini persoalan yang terkandung dalam ayat atau kelompok ayat yang turun satu. Dan yang kedua itu ta'addud wa al-nazil wa al-asbab wahid, yang artinya persoalan yang terkandung dalam satu ayat atau kelompok ayat lebih dari satu, sedangkan sebab turunnya satu. Terus selanjutnya itu faedah memahami asbabun nuzul. Poin pertama, mengetahui hikmah diundangkannya suatu hukum dan perhatian syara terhadap kepentingan umum tanpa membedakan etnik, jenis kelamin, dan agama dalam menghadapi segala peristiwa. Poin yang kedua itu, mengetahui asbabun nuzul akan membantu kita memberikan kejelasan terhadap beberapa ayat dan cara terbaik untuk memahami makna ayat. Faidah yang ketiga itu, membatasi hukum yang diturunkan dengan sebab yang terjadi bila hukum itu dinyatakan dengan bentuk umum. Yang poin yang terakhir, asbabun nuzul dapat membantu kita memahami apakah satu ayat berlaku umum atau berlaku khusus, sesuai sebab diturunkannya juga dalam hal apa ayat itu diterapkan. Maksud yang sesungguhnya, suatu ayat dapat dipahami melalui pengenalan asbabun nuzul. Jadi kesimpulannya adalah asbabun nuzul ada karena suatu masalah atau suatu peristiwa yang tidak dipahami sahabat, dan sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW. Akhirnya muncullah asbabun nuzul yang merupakan jawaban dari masalah dan pedoman hidup manusia. Dan pada zaman para sahabat, pengetahuan tentang asbabun nuzul sangat penting untuk bisa memahami penafsiran Al-Quran dengan benar. Karena itu, mereka berusaha mempelajari ilmu ini. Asbabun nuzul juga digunakan sebagai pengetahuan agar kita tidak salah dalam mengambil kesimpulan dari suatu masalah atau perkara yang tidak kita pahami. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.